Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shalawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Oke, sekarang kita kembali lagi pembahasan Fihi ma Fihi Maulana Rumi bagian 19, halaman 121 dan 124. Baik, langsung saja. Akan lebih penting rasanya jika kita membicarakan keselamatan, sebab ada banyak sekali perbedaan di antara keselamatan yang satu dengan keselamatan yang lain. Hal itu dikarenakan keutamaan Nabi Muhammad SAW atas nabi-nabi sebelumnya terletak pada misi keselamatan yang diembannya. Jika tidak, maka para nabi juga dalam kondisi selamat, tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Keselamatan itu sendiri memiliki beberapa tingkatan. Baik, di halaman ini fokus temanya adalah tentang sebuah keselamatan. Islam sendiri itu dianugerahkan hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang tahu jalannya menuju Allah itu dari semua nabi itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Yang diperkenankan untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendengar kisahnya pada saat beliau bersama malaikat Jibril naik ke langit, malaikat Jibril tidak mampu melanjutkan ke langit ke-7. Di langit ke-6, beliaunya matur bahwa kemampuan hamba hanya sampai di sini saja. Jika hamba melanjutkan ke langit ke-7, maka diri ini akan lebur. Sehingga yang bisa masuk atau yang bisa melanjutkan perjalanan ke langit ke-7, tempatnya Tuhan bersemayam, itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari semua makhluk, baik itu manusia, jin, malaikat, iblis dan sebagainya, dari semua makhluk, satu-satunya yang bisa masuk ke dalam langit ke-7 itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang tahu jalannya menuju Tuhan itu hanya satu, beliaunya saja. Oleh karena itu, di sini disebutkan bahwa yang tahu jalan keselamatan itu hanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi sebelumnya itu memiliki jalan keselamatan yang berbeda. Dan jalan keselamatan yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah itu masih membuat mereka, para nabi itu merasakan ketakutan akan sesuatu. Sementara jalan keselamatannya Rasulullah itu berbeda. Itu bisa menyambungkan kita manusia, umatnya, untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang dalam Al-Quran, jika hambaku mencintaiku, maka perintahkan mereka untuk mengikuti kamu, wahai Muhammad, karena yang tahu jalannya adalah dirimu. Sehingga agama ini urusannya itu pertama adalah cinta. Dan bagaimana cara mencintai Tuhan? Caranya adalah dengan mengikuti jalannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga itulah disebut dengan syariat Islam. Syariat Islam itu adalah fikih dan sebagainya. Sedangkan hakikat Islamnya adalah keselamatan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan cinta inilah kemudian yang bisa mengantarkan manusia kepada salam atau kepada keselamatan. Bolehkah kita sejenak menggunakan akal pikiran kita untuk sekedar bertadabur, mencari apa yang baik bukan apa yang benar, termasuk menyelami pencarian dalam ayat Innad dina indallahil Islam, yang kata orang artinya adalah sungguh agama di sisi Allah adalah agama Islam.
Bagaimana jika Islam di sana bukan bermakna agama, melainkan bermakna keselamatan? Dengan begitu, yang layak ada di sisinya adalah manusia sebagai agen keselamatan untuk sesama. Di mana ada Muslim, di sanalah terjamin 3 hal bagi manusia yang lain. Terjamin hartanya, nyawanya, dan kehormatannya. Dan yang tahu jalannya keselamatan itu hanyalah manusia agung Muhammad SAW. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perbedaan antara tafsir dengan tadabbur. Kalau tafsir itu bekalnya adalah keilmuan, ilmu kitab, ilmu ngaji, ilmu tafsir, sehingga hasilnya adalah kita mencari kebenaran. Sedangkan tadabbur bekalnya itu adalah kebijaksanaan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasilnya itu adalah nanti menuju kepada kebaikan. Jadi bukan mencari apa yang benar, tapi mencari apa yang baik. Kemudian kita mentadaburi ayat ini, innad dina indallahil Islam. Cari kebaikan dalam ayat ini. Kalau kita mencari kebenaran, kita tidak akan menemukan, karena yang tahu pasti hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mencari kebaikan, maka apapun yang baik kita ambil dan kita nikmati dalam diri kita masing-masing. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Tuhan adalah Islam. Islam di sini apakah bermakna organisasi keagamaan atau bermakna hakikat sebuah keselamatan? Bagaimana jika kita memaknai yang kedua, sehingga Islam di sini maknanya adalah sebuah keselamatan? Maka agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah agama yang bisa menjadikan pemeluknya sebagai agen keselamatan atau juru selamat. Dimanapun ada agen keselamatan ini, maka lingkungan di sekitarnya terjamin 3 hal. Terjamin hartanya, terjamin nyawanya, dan terjamin kehormatannya. Sehingga kalau ada umat muslim yang tidak menjamin ketiga ini terhadap sesamanya, maka perlu dipertanyakan tentang keislamannya secara hakikat. Seorang muslim mencuri misalkan, seorang muslim membunuh, atau seorang muslim melecehkan orang lain, maka itu dipertanyakan tentang keislamannya di sisi Tuhan. Lantas bagaimana jika orang yang dia tidak bersyahadat tapi hidupnya dilaksanakan untuk menyelamatkan ketiga aspek ini bagi sesamanya? Perlu diketahui bahwa yang tahu jalannya itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau mengamanatkan manusia untuk melakukan sebuah syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Maka itu yang harus kita lakukan. Kalau misalkan ada umat agama lain yang berhasil menjaga keselamatan bagi manusia, sedangkan dia tidak bersyahadat, maka dia tidak mengikuti jalannya Kanjeng Nabi. Maka tetap statusnya adalah bukan termasuk melewati jalan yang lurus. Meskipun di dalam begitu gelap dan terselubung sehingga ia tidak dapat melihat seberapa jauh perjalanannya, namun di akhirat nanti ia akan dapat melihatnya. Dunia adalah ladang bagi kehidupan di akhirat. Semua yang ditanam manusia di dunia ini akan ia panen di akhirat kelak. Isa alaihissalam banyak tertawa, sementara Yahya alaihissalam banyak menangis. Yahya kemudian berkata kepada Isa, "Kau percaya pada semua tipu muslihat halus ini sehingga kau banyak tertawa?" Isa menjawab, "Sementara kau telah menutup matamu dari pertolongan dan cinta kasih Tuhan yang subtil, misterius, dan agung, sehingga kau banyak menangis." Ini merupakan perdebatan atau dialog antara Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya hidupnya banyak menangis, Nabi Isa hidupnya banyak tertawa. Nabi Yahya kemudian berkata kepada Nabi Isa, "Apakah engkau terlena dengan semua tipu muslihat ini sehingga kau banyak tertawa?" Kemudian Nabi Isa menjawab,
sementara engkau telah menutup matamu dari pertolongan Tuhan yang detail, misterius dan agung sehingga engkau banyak menangis. Begitu kata Nabi Isa. Kemudian dalam dialog itu seorang wali Allah hadir dalam percakapan tersebut. Ia kemudian bertanya kepada Allah, di antara keduanya ya Rob, manakah yang memiliki martabat lebih tinggi? Apakah Nabi Isa yang banyak tertawa atau Nabi Yahya yang banyak menangis? Allah menjawab, yang paling baik prasangkanya kepadaku. Artinya, aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Semua hamba memiliki imajinasi dan gambaran tentang diriku. Dalam bentuk apapun ia mengimajinasikanku, aku tepat sesuai dengan bentuk itu. Aku adalah hamba bagi khayalan yang memiliki Tuhan, dan aku tidak memikirkan hakikat yang tak memiliki Tuhan. Sucikanlah imajinasi kalian, wahai hamba-hambaku, karena itu adalah tempat kediamanku dan tempat bersemayamku. Ini perlu digarisbawahi. Tuhan mengatakan dalam buku ini ya, Tuhan mengatakan bahwa aku adalah hamba bagi khayalan yang memiliki Tuhan. Maksudnya hamba di sini adalah Allah itu menyesuaikan diri dengan khayalan-khayalan manusia. Karena dia sesuai dengan prasangka hambanya. Maka letak Tuhan dalam akal kita adalah pada aspek imajinasi. Ketika kita membersihkan imajinasi dari yang kotor-kotor, maka di sana akan selamat hidup kita, karena di imajinasi itulah letak Tuhan di dalam akal. Oleh karena itu, jawabannya adalah antara Nabi Isa dan Nabi Yahya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Semuanya sama-sama menang jika dalam hati keduanya mengagungkan Allah. Yang paling baik prasangkanya kepadaku, itulah yang menang. Begitupun juga jika dalam hati keduanya Allah itu tidak diprasangkakan baik, maka keduanya sama-sama salah dan sama-sama kalah. Dunia adalah sebuah dimensi sempit yang menentukan langkah manusia di kehidupan selanjutnya. Semakin kuat hati dalam gelombang penderitaan yang tak kunjung usai di dunia ini, semakin selamat dirinya dari kobaran api kesengsaraan. Dan akan selamat lagi jika kita musnahkan segala pikiran buruk pada Tuhan semesta alam. Percayalah wahai kekasih, Dia tidak pernah menyengsarakan pelayannya. Yang paling bagus hatinya dalam memandang Allah, Dialah yang paling indah cahayanya di sisi Tuhannya. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.